Shalom, selamat malam sahabat El Shaddai. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, berjumpa lagi dengan saya di malam hari ini dalam renungan malam. Setelah kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mungkin kita bekerja di luar rumah dan ada juga yang di dalam rumah, mengingat PPKM yang sedang berlaku saat ini. Tetap percaya dan tetap andalkan Tuhan bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Malam hari ini sebelum kita tidur, sebelum kita beristirahat, mari kita mau memberikan waktu kita untuk kita mendengarkan suara Tuhan melalui renungan El Shaddai Ministry. Mari bersaat teduh dan bersama dengan saya kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami membawa hidup kami dan kami bersyukur karena Tuhan sudah menjaga, melindungi, memberkati kami di sepanjang hari ini, di dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Saat sebelum tidur kami datang kepadamu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kembali akan menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke-6a yang berkata, Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Raja Hizkia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di antara semua raja Yehuda tidak ada raja yang seperti dia. Namun Raja Hizkia sedang mengalami masalah yang bertubi-tubi. Kondisi pada saat itu kota Yerusalem sedang mengalami masa-masa genting. Yerusalem dikepung oleh musuhnya. Kemudian Raja Hizkia juga mengalami sakit keras. Bahkan Nabi Yesaya datang kepadanya dan mengatakan bahwa Hizkia, engkau akan mati. Sahabat El Shaddai Ministry, di tengah masalah yang bertubi-tubi, kemudian menderita, sakit, dan tiba-tiba mendengar perkataan dari seorang nabi bahwa dia akan mati, maka pasti pada waktu itu jiwa Raja Hizkia tergoncang. Karena siapapun yang mendengar berita ini pasti juga akan mengalami goncangan yang hebat. Mungkin akan merasa syok, sedih, dan kaget. Walaupun Raja Hizkia seorang raja, tetapi dia juga manusia yang pasti akan mengalami keadaan di mana dia terguncang karena mendengarkan kabar yang datangnya tidak pas. Namun kita boleh melihat dari rangkaian cerita Raja Hizkia bahwa Raja Hizkia bukanlah tipe orang yang mudah frustasi dan tipe orang yang mengasihani diri sendiri. Dalam keadaan yang tidak berdaya ini, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Katanya, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia tahu benar bahwa mujizat itu masih ada dan pasti ada. Hizkia tahu benar bahwa Allah sanggup menolong dia. Ia sangat yakin bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Ketika Hizkia mendengar apa yang dikatakan Nabi Yesaya, dia memalingkan muka kepada Tuhan dan dia berdoa memohon kemurahan Tuhan. Dan Hizkia memperoleh jawaban dari doa yang dia naikkan dengan penuh kesungguhan hati. Dia beroleh mujizat dari Tuhan karena dia sangat menghormati firman yang disampaikan Yesaya. Sebagai seorang raja, saudara, sahabat El Shaddai Ministry, ia punya alasan untuk marah atau tersinggung, tetapi dia menghormati pesan Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, tidak satupun yang dia bantah, tetapi dia mengambil sikap yang baik.
Ini bukti bahwa Hizkia punya kerendahan hati walaupun dia seorang raja. Itulah sebabnya ia berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Teriakannya, erangannya, tangisannya yang keluar dari hati yang remuk menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak. Kejadian 18 ayat 14a. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tentu tidak, sahabat El Shaddai Ministry, karena Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan apapun juga. Sahabat El Shaddai Ministry, apa yang kau lakukan ketika mengalami persoalan yang berat? Persoalan yang mungkin memojokkan kita, persoalan yang datang bertubi-tubi, entah itu sakit, penyakit, pekerjaan yang bermasalah, gagal dalam studi, atau hal-hal yang lain. Apakah kita sudah datang kepada Tuhan? Apakah kita sudah berdoa kepada Tuhan? Apakah kita sudah melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Mari belajar dari peristiwa Raja Hizkia. Apa yang dia lakukan sehingga Allah mendengar doanya? Yang pertama adalah respon. Raja Hizkia memiliki respon yang baik terhadap nubuatan Nabi Yesaya. Nubuatan Nabi Yesaya bukanlah nubuat yang mendatangkan sukacita, rasa bahagia, tetapi duka cita. Nabi Yesaya bernubuat bahwa Raja Hizkia akan mati. Namun ketika Raja Hizkia mendengar nubuatan itu, respon pertama yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan memohon kemurahan Tuhan. Doa memberikan energi lebih kepada kita, membuat jiwa kita tenang, membuat emosi kita lebih stabil sehingga kita bisa memiliki sikap atau respon hati yang baik di dalam kita menghadapi masalah atau situasi sulit. Yang kedua, kehidupan yang saleh merupakan dasar permintaan doa Hizkia. Hidup yang saleh adalah suatu keharusan dari setiap kita yang takut akan Tuhan. Dalam kehidupan Raja Hizkia, dia hidup dengan takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa di antara semua raja Yehuda tidak ada raja yang seperti dia. Raja Hizkia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sahabat El Shaddai Ministry, apakah saudara memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Mari pastikan kita mengenal Tuhan dengan baik melalui persekutuan kita. Pastikan Tuhan ada dalam kehidupan kita agar Tuhan mendengar setiap permohonan doa kita. Sahabat El Shaddai Ministry, jawaban Tuhan bukanlah diberikan karena kesalehan hidup Hizkia. Itu adalah anugerah yang diberikan kepada Raja Hizkia. Bagaimana kita dapat menerima kehendak Tuhan di dalam diri kita? Mari periksa hati kita. Mungkin kita masih dendam dengan orang lain. Mungkin kita masih memiliki kepahitan, kesombongan, dan hal-hal lain yang membuat doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Mari introspeksilah diri kita, buang semuanya itu, dan semakin mendekat kepada Tuhan. Mari mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Mari miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena ketika kita memiliki hubungan baik, itu adalah kunci agar kita dapat menerima kehendak Tuhan di dalam diri kita. Sahabat El Shaddai Ministry, mujizat itu masih ada sampai dengan hari ini. Ketika bumi masih berputar, maka mujizatnya selalu menjadi bagian setiap orang yang percaya kepadanya. Mari datang kepadanya dengan kerendahan hati. Sadarlah bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Apapun yang sedang kita alami, Dia Allah yang selalu mengasihi kita. Ketika kita melihat hal-hal yang terjadi di depan kita, mari datang kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan, serahkan segala masalah dan pergumulan kita kepadanya dengan kerendahan hati. Ingat, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kunci terjadinya mujizat ketika engkau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati.
sahabat El Shaddai Ministry. Datanglah kepada Tuhan karena mujizatnya masih ada sampai dengan hari ini. Percayalah kepadanya, dia sanggup menolong saudara, sanggup memulihkan saudara, sanggup menyembuhkan saudara. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Ketika Raja Hizkia mengalami masalah bertubi-tubi, sakit penyakit, bahkan dia divonis oleh Nabi Yesaya untuk mati. Kami boleh belajar bahwa dia memiliki kerendahan hati. Dia tidak membantah, tetapi dia datang kepadamu Tuhan. Engkau melihat sikap respon dari Raja Hizkia. Kami mau melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Kami mau memiliki kerendahan hati. Ampuni kami ketika mungkin beratnya masalah persoalan yang menghimpit hidup kami. Kami berlaku congkak dan sombong kepadamu, seolah-olah kami mampu mengatasi semuanya sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami datang kepadamu malam hari ini dengan kerendahan hati. Roh Kudus jamah kami, perbaharui hidup kami, dan biarlah kami selalu datang kepadamu. Ajar kami untuk selalu memiliki hubungan yang intim denganmu Tuhan, agar kami boleh menerima setiap kehendak Tuhan dalam diri kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Saatnya kami akan tidur malam hari ini. Jaga, lindungi, dan berkati kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami tetap percaya bahwa mujizat Tuhan masih menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, selamat beristirahat, selamat tidur, selamat malam. Tuhan Yesus menjaga, melindungi, dan memberkati kita semuanya. Shalom.